ada gonore, ada ulkusmol, ada chlamydia, ada sifilis atau penyakit raja singa, dan penyakit trichomoniasis, HIV/AIDS, dan kutil kelamin. Dan ancaman IMS itu selalu membayangi seseorang yang aktif seksual. Lanjut. Ya, lalu tanda-tanda atau gejala penyakit kelamin itu seperti apa? Tanda-tandanya yang pertama, keluar cairan dari alat kelamin yang berwujud cairan atau kadang-kadang berwujud nanah. Lalu yang kedua, tandanya adanya luka pada alat kelamin. Keplatok. Lalu yang ketiga, adanya benjolan pada lipatan paha. Yang keempat, terjadinya pembengkakan skrotum, ini pada laki-laki ya, karena perempuan tidak punya skrotum ya. Benar ya tadi ya, sudah dijelaskan tadi alat reproduksi wanita dan laki-laki ya. Lalu yang berikutnya, adanya tumor, kutil, jengger ayam pada alat kelamin, dan juga adanya nyeri perut bagian bawah. Ya, lalu akibatnya apa? Akibatnya orang yang terkena penyakit kelamin. Akibatnya yang pertama, terjadinya perang menaun. Karena biasanya penyakit kelamin ini susah disembuhkan, lama sembuhnya. Lalu terjadi gangguan jiwa, terjadinya kemandulan, ya, tidak bisa punya keturunan, tidak bisa bereproduksi, ya, mandul. Lalu terjadinya gangguan kehamilan. Kalau yang hamil biasanya keguguran, ya, sering terjadi keguguran, atau mungkin terjadi penyakit-penyakit yang lain pada saat terjadinya kehamilan, dan sampai terjadi kematian, keganasan atau kanker leher rahim, atau yang sering disebut dengan CA cervix. Ya, sekarang di TV sudah banyak diiklankan tentang CA cervix, dan juga tertular HIV yang akan kita bahas pada siang hari ini. Apa itu HIV? Ada yang tahu? Yang di belakang? Apa? Halo Mas, yang di belakang? HIV itu kepanjangan dari apa Mas? Lupa. Ya, kalau yang cowok takut, mau karo wong ayu ning ngene kok wedi. Ya, yang cewek takut. HIV apa Mbak? Belum. Hanya yuk kita dengarkan sama-sama. Hanya itu human, sedangkan yang kedua I-nya imunodefisiensi. Oh, ada yang mau jawab? Ya, silakan. Ya, P kepanjangan dari apa? Imunodefisiensi virus. Iya betul, tepuk tangan dong. Karena buka buku jadi bisa ya. HIV itu kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Ya, human itu artinya manusia. Ya, jadi yang namanya HIV, virus HIV ini hanya tumbuh dan berkembang pada tubuh manusia. Tidak ada hewan yang terkena HIV, hanya manusia yang terinfeksi HIV. Karena virus HIV ini hanya tumbuh dan berkembang biak pada tubuh manusia. Sedangkan I-nya adalah apa tadi? Imunodefisiensi. Imun itu apa? Sistem kekebalan tubuh. Pinter semua ya. Tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Ya. Imun itu sistem kekebalan tubuh, sedangkan defisiensi itu artinya penurunan, ya. Sistem kekebalan tubuhnya menurun, tidak berfungsi dengan semestinya. Sedangkan P-nya adalah virus. Virus ini yang berkembang biak di dalam tubuh manusia, sehingga sistem kekebalan tubuh manusia ini menjadi rusak parah. Ya, lanjut. Nah, ini cara kerja HIV yang ada di dalam tubuh manusia. Ini cara kerjanya. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ada? Ada? Coba Mbak jelaskan maksudnya apa ya? Iya, baca IPA loh. HIV itu menyerang perkembangan tubuh pada manusia. Perkembangan virus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama litik, yang kedua lisogenik. Perkembangbiakan litik yaitu perkembangbiakan
pada sel inang. Sedangkan perkembangbiakan risogenik itu memasukkan sel DNA virus ke dalam induk bakteri tanpa menghancurkan sel inangnya. Di situ diterangkan bahwa yang pertama itu merusak DNA, bukan langsung merusak pada bagian induk bakteri. Iya, sekali lagi tepuk tangan dong. Benar, ya. Itu yang dijelaskan. Semuanya mengerti? Paham? Gimana? Golden. Ya, ini yang disampaikan Mbak siapa nanti? Mbak Gati, itu benar, ya. Tapi mungkin Anjena masih membayang-bayangkan maksudnya apa. Gampangannya gini, sistem kekebalan tubuh manusia itu mempunyai sistem kekebalan yang disebut dengan imun, sel darah putih. Sistem kekebalan tubuh manusia itu disebut dengan sel darah putih. Dan sel darah putih ini mempunyai dua sel utama yang fungsinya berbeda. Sel yang pertama disebut dengan sel CD4 positif. Fungsi dari sel CD4 positif ini untuk mengenali sel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, fungsinya sel CD4 positif itu untuk mengenali kalau ada sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan sel yang lain itu tugasnya menghancurkan sel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia setelah mendapatkan informasi dari sel CD4 positif. Sedangkan HIV/AIDS yang diserang itu adalah sel CD4 positifnya. Jelas sampai sini? Ya? Jelas dong. Ya, yang diserang HIV/AIDS itu sel CD4 positifnya. Jadi karena diserang oleh HIV/AIDS, dia tidak bisa mengenali sel asing atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga sel-sel kekebalan tubuh itu menjadi rusak karena tidak ada yang mengenali dan tidak ada yang menghancurkan, ya, karena sel lain tadi tidak bisa mendapat informasi dari sel CD4 positif. Jelas sampai di sini? Cara kerja HIV/AIDS dalam tubuh itu seperti itu, ya. Dan sebenarnya HIV/AIDS atau virus HIV/AIDS ini seperti virus-virus yang lain, seperti virus influenza, virus morbili, campak, ya, seperti itu sebenarnya. Tetapi dalam kurun waktu tertentu, sel seperti sel-sel virus-virus influenza itu tidak menyerang kekebalan tubuh manusia. Tetapi pada HIV, karena yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh manusia, jadi akhirnya semua